Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sambil menunggu yang lain dan untuk mengefektifkan waktu, kita buka saja kajian pada malam hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa adasdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan, kesempatan, kesehatan juga keibaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos hujan ngaririncik, mudah-mudahan hujan membawa berkah untuk kita semua ya. Sing ngajantankeun ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat, mudah-mudahan memberikan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shayyiban nafi'ah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami dari pihak DKM Nurul Falah izin mengumumkan beberapa hal yang sekiranya penting disampaikan. Adapun rutinitas atau kegiatan harian DKM Nurul Falah ini, yang pertama ada kajian tafsir setiap subuh, kemudian ada kajian ilmu waris, faraid, kemudian ada juga tahsin Al-Quran begitu. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwasannya tanggal 3 Desember ya, bertepatan hari Ahad subuh, itu seperti biasa kajian bulanan bersama Ustaz Ahmad Humaydi ya. Kami tunggu nanti pada subuh tanggal 3 Ahad pertama begitu. Kemudian DKM juga ada program sedekah subuh Bu Pak ya. Jadi barangkali Bapak Ibu ingin bersedekah, sok sanajan 100.000 satu kali boleh ya. Boleh diambil mungkin di sebelah mana ya? Di sebelah enggak ada di sana. Biasanya ada di depan, palingnya nggak ada ya. Boleh menghubungi pihak DKM ya. Kemudian nanti setelah isi bisa menghubungi pihak DKM kembali begitu. Kemudian ada program minyak jelantah Pak. Jelantah ya. Jadi Bapak Ibu yang punya bekas minyak goreng gitu ya, boleh ditaruh di botol kemudian diberikan kepada pihak DKM ya. Boleh melalui Pak Ali ataupun Pak Agus Imam begitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan pada malam hari ini kita buka saja ta'lim atau kajian pada malam hari ini dengan kalimat al-basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, gurunda kita tercinta Al Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Hidayat telah ada bersama kita sekalian. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa guru kita dari Cililin Pak ya, lumayan hujan ngaririncik tetapi tidak menjadikan halangan harungan rintangan ya, luar biasa. Banyak orang anu deket teu datang gitu lah begitu. Baik. Adapun tema yang akan guru kita sampaikan yaitu sangat menarik Pak. Kesabaran adalah kunci kesuksesan begitu. Baik. Langsung saja yang kami hormati, yang kami cintai, gurunda tercinta Al Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Hidayat, kepadanya dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat rahmat, inayah, kemudian irodah, ya, Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan kembali dapat bersua dalam pengajian rutin setiap malam Jumat, yang saya bersyukur alhamdulillah kali ini bisa bersua kembali bersama Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk senantiasa kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam tema yang diminta itu adalah kesabaran kunci kesuksesan. Dalam segala aktivitas hidup kita itu mesti kesabaran tidak bisa lepas, ya. Di saat susah, di saat gembira, itu kesabaran harus terus melekat. Kalau ini kita ingin senantiasa bersama Allah. Jadi kalau kita ingin selalu bersama Allah, salah satu upaya yang harus kita wujudkan, yang kita jaga, kita pelihara, yakni kesabaran. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita yang beriman agar memohon pertolongan, ya, agar memohon pertolongan sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Baqarah, ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat 152, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi siapa yang tidak merindukan selalu bersama Allah, ya. Dan tentu konsekuensinya, ya, kita harus benar-benar selalu mendekat kepada Allah. Jadi kalau kata Bimbo, aku jauh engkau jauh, kan begitu. Aku dekat engkau dekat. Jadi tergantung kita. Kalau kita selalu mendekat kepada Allah, maka Allah pasti akan dekat. Kedekatan kita kepada Allah, Allah kepada kita itu lebih dekat. Kalau hamba Allah mendekat kepadaku satu depak, aku satu hasta. Kalau mendekat kepada Allah sambil jalan, aku lari. Bayangkan saja, ya. Bahkan kita dalam hidup ini sebelum kita terlahir ke dunia, Allah sudah menyediakan rezeki untuk kita. Cuman tugas kita hanya disuruh minta aja, minta. Padahal walaupun tidak diminta, rezeki sudah disediakan.
Apalagi kalau kita minta begitu kan. Makanya Allah nyuruh minta. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu, minta tolong. Mintalah pertolongan. Ya. Medianya apa? As-shalah, as-sabar, was-shalah. Yaitu dengan kesabaran dan sholat. Gunakan sabar dan sholat ini adalah sebuah media untuk lebih memenuhi apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, ya. Dan kesabaran ini dalam segala hal, dalam seluruh aktivitas hidup kita tidak bisa lepas dari kesabaran. Ya, kita menanam singkong misalnya, itu kan butuh waktu berapa bulan Pak Haji? Minimal 8 bulan ya. Menunggu 8 bulan. Tanam pisang juga menunggu waktu 8 bulan. Bayangkan, makanya para petani luar biasa kesabarannya. Dia tanam padi dari mulai membajak, menanam, terus menyangi sampai terus merawat, kadang-kadang diobati segala macam sampai 4 bulan lamanya. Yang kalau sekarang padi sekarang itu bisa 4 bulan. Dulu yang dulu kan 6 bulan. 6 bulan. Yang dia begitu optimis dan dia yakin akan menuai dalam waktu yang cukup lama itu, yakin, nggak pernah ragu. Kenapa? Karena Allah yang menjanjikan, Allah akan memberikan. Jadi tugasnya adalah hanya berusaha. Makanya yang disebut sabar bukan menyerah. Sabar itu kalau kata orang Sunda mah nikreh ngereyeh najan bari pateh. Nah gitu. Jadi nikreh ngereyeh najan bari pateh. Jadi sesulit apapun nggak pernah berhenti. Itulah yang namanya bersabar. Jadi bukan pasrah. Kalau pasrah nggak ada daya, nggak ada upaya. Ini enggak, ini sabar itu harus ada upaya. Ya. Pedagang, bayangkan saja dari mulai menjajakan, pergi dari rumah, bahkan kan sebelum subuh sekarang ini kan. Ya. Kadang-kadang waktu sholat subuhnya udah jam 6 belum sholat. Kata istrinya, "Papa sholat dulu, udah siang nih." Oh ya udah, karena apalagi itunya konsumennya banyak sekali yang datang, sibuk kan, terus melayani gitu kan. Ya, tapi karena dengan kesabaran, begitu tiba waktu sholat ya tinggalkan saja barang dagangan. Itu orang sabar. Ya, nggak bersoalan karena bagaimanapun kalau menghendaki dagangannya laku, ya insya Allah laku. Ya, gak khawatir tidak habis gitu kan. Jadi kesabaran itu. Nah makanya di situ Allah sebenarnya memerintahkan kepada kita, ista'inu bisobri wassalah. Hendaklah kalian minta pertolongan, ya, kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah senantiasa menyertai orang-orang yang bersabar. Sekarang aja kita di sini butuh kesabaran, harus menunggu, ya, walaupun bagaimana, ya, karena ingin tuntas apa yang disampaikan, itu kan kesabaran. Tadi disinggung sama adinda kita bahwa meskipun dengan hujan nggak bersalah hujan, gitu kan, nggak akan terganggu dengan hujan. Ya. Saudara kita 75 tahun tuh kesabaran digajah, bukan sehari 2 hari, bukan sejam 2 jam, 75 tahun Bu, dengan penuh kesabaran. Apa yang diinginkan? Ingin menyelamatkan kehormatan Islam.
bukan sekedar ingin memerdekakan negara, bukan itu. Itu mah tujuan kesampingan. Yang intinya adalah bagaimana menjaga, menghormati kehormatan Islam, kemuliaan Islam, ijul Islam. Itu yang dijaga. Dan itu yang ditanamkan pada anak-anaknya, pada generasinya. Ya. Saya terenyuh seorang anak putri berusia kurang lebih 13 tahunan itu dalam video. Ayahnya syahid, ibunya syahid akibat kebiadaban Israel. Ya. Lalu ditanya sama wartawan, bagaimana Ananda setelah tinggal ibu dan ayah wafat? Dia menjawab, abi wa ummi la yamut, ibu dan bapak tidak mati. Aku yakin terhadap firman Allah, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kau katakan orang yang meninggal dalam memperjuangkan membela agama Allah itu mati, enggak. Bal ahya, tetapi hidup. Walakin la tas'urun, akan tetapi kalian tidak menyadari. Itulah luar biasa. Seorang anak kecil yang tertanam ketauhidannya, keimanannya, begitu ibunya meninggal, ayahnya meninggal akibat kebiadaban Israel, Yahudi, Zionis, dia yakin bahwa ibu dan ayah tidak meninggal. Makanya kata Allah juga begitu, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kau katakan yang berjuang menegakkan agama Allah lalu terbunuh itu enggak mati. Bal ahya, tetapi hidup. Walakin la tas'urun, akan tetapi kalian tidak menyadari. Ibu mungkin membaca berita, ya, bagaimana inspiratif dari kasus gajah ini. Bayangkan ada komunitas remaja di Amerika sekarang ini justru lebih mencintai membaca Quran. Kan luar biasa itu. Dampak dari peristiwa gajah ini justru adalah membangunkan sebuah inspiratif kepada umat yang tadinya tidak mengenal Quran, dengan mendengar dan membaca dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sana. Kenapa? Karena mereka kagum dengan keteguhannya, ketabahannya, kesabarannya. Mengapa begitu? Gitu kan? Mengapa begitu? Itu yang dipertanyakan, kenapa orang-orang Palestina itu begitu tangguh? Ya. Mereka seakan-akan tidak takut mati, gitu. Karena kematian itu memang ketetapan Allah, bukan karena sebab bom, bukan karena sebab ditembak, atau enggak. Kematian itu sudah ketetapan Allah. Walaupun di atas kasur, kalau sudah tiba saatnya meninggal. Nah, inilah yang memberikan dampak, ya, positif, gitu kan. Bahkan bisa kita menyaksikan bagaimana, ya, dalam pertukaran tawanan ini, gitu kan, sandera-sandera ini, itu kan sangat kontradiktif luar biasa, gitu kan, antara perilaku saudara-saudara kita memperlakukan tahanan dengan begitu hormat, dengan begitu baik, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, ya, bagaimana memperlakukan mereka, tidak melakukan tindak kedoliman. Karena bagaimanapun kedoliman ini itu sangat berbahaya, sangat merugikan kedoliman ini, ya. Bukan saja bukan saja nanti di akhir, di dunia sendiri juga akibat dari kedoliman itu. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita, iyakum badul, waspadalah kalian terhadap perbuatan dolim. Fainna dulma dulumah yaumal kiamah, sebab kedoliman itu adalah sangat menggelapkan nanti di hari kiamat. Akan terjadi kegelapan di hari kiamat. Itu akibat kedoliman. Nah, tentu saja ini untuk seperti itu butuh kesabaran yang luar biasa, ya, kesabaran yang luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menguji kepada setiap makhluknya ini, baik yang mukmin maupun yang kafir, itu akan diuji oleh Allah, ya.
Jangan salah, semua akan mendapatkan ujian itu. Ya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Ya. Itu akan diuji. Ya. Bahkan ujian ini bukan hanya kesulitan, keprihatinan, bukan. Bahkan kebahagiaan pun itu bagian daripada ujian dari Allah. Ya. Wa nabluwannakum bisarri wal khair. Kami akan menguji kalian dengan sesuatu yang baik dan yang buruk. Ya, kan diuji itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dibutuhkan kesabaran, ya, kesabaran. Ya. Yang paling bersabar di keluarga kita siapa? Itu ibu. Ya, ibu-ibu paling sabar sekali. Bangun jam 3 malam. Mulai melaksanakan kewajiban ibadah menghadap kepada Allah, langsung dah ke dapur, ya, menyiapkan buat sarapan pagi keluarga putra putrinya, langsung kemudian ke tempat mencuci pakaian, kadang-kadang berbarengan masuk ke mesin cuci, ya, nunggu sampai lari ke situ lari ke sini, begitu terus seharian penuh, ya. Bahkan katanya yang pernah meneliti perjalanan ibu di rumah ini tidak sedikit, ibu pernah menghitung enggak? Ya. Dari di dalam rumah ibu ini, dari dapur ke depan, dari depan ke kamar terus itu katanya 15 km, Bu. Perjalanan ibu seharian di rumah itu kalau diluruskan itu 15 km. Bayangkan betapa sabarnya ibu. Ya, ya. Seharian penuh itu. Namun betapa ruginya kalau tidak karena Allah, gitu kan. Sangat rugi ibu kalau sampai tidak karena Allah. Bisa jadi marah-marah, pusing gitu kan pada anak, pada segala macam. Tapi kalau dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, maka insya Allah akan nikmat. Itu sebabnya maka biasanya ibu itu paling sehat dibandingkan dengan bapak. Ya, kalau bapak-bapaknya karena habis sholat subuh kadang-kadang bapak tidur, bukan ngaji malah tidur gitu kan. Padahal itu Rasulullah mewanti-wanti jangan tidur setelah sholat subuh, kata Nabi. Ya, jangan itu. Jadi tidak boleh tidur sesudah sholat subuh dan tidak boleh tidur sebelum sholat maghrib gitu. Itu tidak boleh itu. Kurang baik kesehatannya gitu kan. Nah, ini juga butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Kemudian orang yang bersabar ini kalau mendapatkan ujian yang begitu berat, dia selalu menyerahkan persoalan itu kepada Allah. Ya. Idza asabatu musibah, apabila musibah menimpa mereka, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini kepunyaan Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Itulah, ya, ucapan seorang yang bersabar, yang beriman di saat mendapatkan ujian, cobaan yang berat. Ya. Dia selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga kata Allah, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, mereka itu adalah buat mereka akan mendapatkan rahmat. Apa itu rahmat? Ampunan, ya, kasih sayang dari Allah, ya. Salawat, ada ampunan, warahmat dan kasih sayang, itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan, ya. Betapa tidak, ya. Kalau kita punya mendapat petunjuk kan, walaupun awalnya tidak tahu apa-apa, kalau ada petunjuk kan enak, ya. Saya pernah berangkat ke Surabaya lima-limanya nggak pernah ke Surabaya. Kang tahu nggak nak Surabaya? Nggak tahu lah, pokoknya nyampe aja. Gitu. Kok begitu yakin? Kenapa tidak yakin? Banyak petunjuk.
banyak petunjuk jalan. Kalau nanti ada petunjuk ya kita nanya kan, gitu kan. Ya, betul juga itu sampai di Jogja. Nah, ini petunjuk jalannya kemana nih, ke kiri ke kanan? Gitu. Berhenti dulu, turun dulu kan. Mas, maaf Mas, ajeng tanglet jalan teng Surabaya, maka Pak ke kanan, Pak ke kanan. Ya, jadi sampai ke kanan, enggak ke tadinya melurus ke kiri, udah ke kanan. Alhamdulillah. Jadi kalau tidak ngerti bertanya gitu kan. Jadi kalau tidak paham bertanya. Ini konsekuensinya begitu, yang namanya muhtad, mendapatkan petunjuk. Alhamdulillah sampai ke Surabaya gitu kan. Walaupun belum pernah menginjak Surabaya gitu kan. Ya. Karena apa tadi? Karena banyak petunjuk jalan. Itu manfaatnya petunjuk, hudannya itu kan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Rasul, wabasyiris sobirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu yang luar biasa itu kan. Wabasyiris sobirin, beri kabar gembira, kata Allah, untuk orang-orang yang bersabar, ya. Kemudian hadirin pada waktu Raja Tolut, ya, waktu itu adalah nabinya kalau tidak salah Nabi Samuel, ya. Pada waktu Nabi Samuel diminta supaya, kata masyarakatnya, kami punya pimpinan, ya, punya pimpinan yang betul-betul bertanggung jawab, yang jujur, yang adil, begitu kan. Itu memang logis di setiap bangsa begitu, menginginkan pemimpin yang jujur dan adil gitu kan. Nah, kita sendiri kan sebentar lagi juga akan memilih pemimpin, ya. Cari pemimpin yang adil dan jujur gitu kan. Jangan sembarang memilih gitu kan. Pilihlah pemimpin yang jujur. Cuman cari siapa kira-kira yang jujur. Bagaimana kalau tidak ada? Ya, yang agak jujur gitu kan. Kalau memang tidak ada yang pas kejujurannya, ya kita yang agak jujur gitu kan, yang tidak terlalu jelek lah gitulah, ya. Masa tidak? Nah, kita diperlukan kecerdasan dalam menentukan sikap, karena bagaimanapun masa depan negeri ini, negeri kita tergantung pemimpinnya, tergantung kita yang mengangkat pemimpinnya gitu. Sekali lagi, bukan tergantung pemimpin, tergantung kita yang mengangkat pemimpinnya. Jadi rakyatnya yang mesti benar-benar menyadari, cerdas dalam menentukan masa depan bangsa, ya, ya. Apalagi kalau kita berpijak kepada amanat Allah, bagaimana supaya kita membangun sebuah bangsa yang betul-betul ada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka meminta kepada Nabi Samuel untuk dicarikan seorang tokoh pemimpin. Akhirnya alhamdulillah Tolutlah yang ditentukan berdasarkan ketetapan, itu pun adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu disampaikan Tolut diangkat jadi pemimpin, rakyatnya ngomong, masa seorang Tolut jadi pemimpin kami yang tidak punya apa-apa? Nah, itulah bangsa saat itu, Bani Israel, ya. Itu kan Bani Israel, jadi keluarga Bani Israel setelah Nabi Musa. Tetapi kemudian Allah memberikan bekal yang luar biasa kepada Tolut, yaitu pertama, kekuatan fisik, orangnya sehat, ya. Yang kedua, punya ilmu. Ini yang punya ilmu gitu kan. Jadi kalau pemimpin itu perlu yang punya ilmu, punya yang sehat gitu kan. Ulah nu geringan, ngangkat pemimpin nu geringan, ripuh gitu kan, ya. Orang yang sehat gitu kan. Bastotan fil ilmi wal jism. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan yang luar biasa fisiknya dan ilmunya. Gitu. Lalu kemudian umatnya ini dihadapkan dengan menghadapi kekuatan Jalut, harus perang, bayangkan. Harus perang itu, Ustaz. Ya. Pada waktu itu pasukan Tolut ini enggak sedikit,
ada 80.000. Ya. Sedangkan pasukan Jalut lebih banyak, ada 120.000 pasukannya. Lalu kemudian Allah menguji mereka. Ini diuji. Pada saat mau melewati sungai, di saat yang sedang kemarau luar biasa, ya panas terik luar biasa, kemudian diuji oleh Allah menyeberangi sungai, tapi tidak boleh minum di air sungai itu. Ya. Tapi apa yang terjadi? Justru kebanyakan pasaribu minum, ya. Akhirnya apa? Begitu sudah menyeberang sungai, ya, lantas apa? Mengundurkan diri, tidak siap untuk melakukan perang melawan Jalut. Sampai bilang kemudian kepada Talut, Talut nggak sanggup, kita tidak akan bisa perang. Ya, kayak sekarang ada 2.000 pasukan Zionis itu mengundurkan diri, tidak mau perang. Dia siap memilih lebih baik masuk penjara ketimbang harus perang melawan Hamas. Ini yang berbisa itu, ya, luar biasa itu. Ini bagian dari pertolongan Allah. Ya, Allah bagaimana memberikan pertolongan kepada Hamas, ya, menghadapi yang luar biasa itu. Mungkin kalau dibandingkan dengan tadi, dengan bahasa Talut, pasukan Talut yang cuma tersisa berapa? Dari 80.000 hanya tersisa 4.000. 4.000 berhadapan dengan pasukan 120.000 pasukan di bawah kepemimpinan Jalut. Tapi apa kata mereka? Mereka sangat yakin sehingga mereka menyatakan kam fi'atin qalilatin golabat fi'atan katsirah biidnillah. Jumlah pasukan yang sedikit ini maka bukan mustahil dapat mengalahkan pasukan yang banyak biidnillah, dengan izin Allah, ya, itu dengan izin Allah, ya. Oleh karena itu maka mereka meminta kepada Allah, Rabbana aprig alaina sobro wasabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Ini mohon minta pada Allah dengan sabar, ya. Rabbana aprig alaina, tumpahkanlah kepada kami, ini aprig itu curahkanlah kepada kami sobron, kesabaran. Ternyata kesabaran itu bagian dari rahmat Allah, ya. Oleh karena itulah maka tadi kata Allah bahwa orang yang bersabar itu adalah orang yang mendapatkan rahmat, ya, mendapatkan apa? Sholawat, ampunan. Makanya kemudian pasukan Talut memohon kepada Allah, Rabbana aprig alaina sobro watsabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Itu, ya Allah, ya Tuhan kami, curahkanlah kepada kami kesabaran, ya. Curahkanlah, ya, kucurkan, tamplokeun berencek nama gitu kan, kepada kami kesabaran. Itu. Wasabit aqdamana, dan teguhkan pendirian kami, ya. Enggak tergiur dengan tawaran-tawaran materi, enggak tergiur, ya. Teguh pendirian, teguh keyakinan. Itu wasabit aqdamana, lalu wangsurna, bantulah kami alal kafirin, untuk menghadapi orang-orang yang kafir. Dan akhirnya lah kemenangan. Ternyata kemenangannya itu bukan karena tentara. Allah tidak mengalui tentaranya yang membinasakan Jalut, bukan. Tapi seorang anak muda yang bernama Daud, ya, sebagai pengembala, bayangkan ikut pasukan, ya, dengan menggunakan alat banderingnya ini, itu karena Allah yang melemparkannya, bukan Nabi Daudnya itu kan. Hakikatnya adalah Allah yang melemparkan apa itu banderingnya itu, ya. Sehingga akhirnya batunya kena di wajah Jalut dan Jalutlah meninggal. Itulah kemenangan, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau kita bandingkan sekarang, saudara kita di sana Hamas bagaimana bisa menghadapi, luar biasa kan? Itu hanya karena pertolongan Allah. Sehingga tidak sedikit banyak militer-militer Zionis itu merasa
ciut untuk menghadapi pasukan Hamas. Makanya lebih baik mundur dari pasukan, lebih baik memilih penjara ketimbang harus kemudian berperang. Nah, ini hadirin kaum muslimin, dampak dari kesabaran. Pertolongan Allah itu di situ ada. Nah. Kemudian lagi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk membangun spirit dan semangat untuk melakukan perang. Bayangkan, jadi Islam ini tidak sekedar hanya melakukan sholat, saum, zakat, haji, enggak. Semua itu ya, rukun iman dan Islam. Kemudian ada tiga pondasi dasar keyakinan kita itu. Pertama adalah iman, kedua adalah Islam, ketiga kemudian ihsan. Nah, ini yang harus melandasi aktivitas hidup kita. Ya. Berapa kali Rasulullah memimpin perang? Pak Haji? Ya. 27 kali Rasul memimpin perang itu, bukan sekedar. Bayangkan. Jadi Islam ini jangan hanya berpikirnya sholat, saum, zakat. Jadi semua proses kehidupan, persoalan kehidupan yang kita hadapi itu harus diaplikasikan dari hasil ritualitas ibadah ini. Syahadatnya mesti terkait dengan urusan ideologi, berpikir, dengan urusan politik, dengan urusan budaya, dengan urusan ekonomi. Itu dari terap. Bagaimana aplikasi syahadat, aplikasi sholat ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Tong mamawa politik ke masjid mah. Justru media sumber tempat untuk mengkaji politik itu adalah masjid. Ya. Gunakan masjid sebagai sarana media untuk memahami, memikirkan tentang bagaimana. Berapa ayat yang mengungkap tentang bagaimana keharusan perang. Di sini dalam surat Fussilat, maaf bukan dalam, di dalam Al-Baqarah ya, dalam Al-Baqarah. Itu Nabi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayuhan nabi harridil mu'minina alal qital. Ya. Iyyakum minkum. Ini di Al-Baqarah apa dia Ustaz? Bukan ya? Hah? Al-Anfal ya. Ya ayuhan nabi, hai nabi, harridil mu'minina alal qital. Bangkitkan, motivasilah orang-orang bumi itu untuk berperang. Ya. Iyyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Kalau di antara kalian terdapat ada ya 20 orang, maka yang bersabar, maka dia akan bisa mengalahkan 200 orang. Jadi kalau 20 orang bisa menghadapi 200 orang. Kenapa? Karena ini Allah yang menentukan. Janji Allah itu, janji Allah. Kemudian wa iyyakum mi'atun yaglibuna alfan minal ladina kafaru, dan kalau di antara kalian terdapat 100 orang gitu, maka akan dapat mengalahkan 1000 orang-orang kafir. Itu janji Allah. Ya. Jadi motivasilah kalau memang mereka melakukan upaya mengganggu aktivitas kehidupan kita, menghambat, menghalang-halangi perjuangan kita. Nah itu, tapi tidak boleh kita memulai perang. Ya, ya. Ada yang bilang, ya itu kan gara-gara Hamas kayaknya melakukan serangan. Bukan tanggal 7 Oktober itu, bukan. Jauh sebelumnya bertahun-tahun nasib Palestina ini kan diperlakukan dengan kedoliman oleh mereka. Bahkan tanah mereka juga diambil, ya, direbut tanah-tanahnya juga dengan rebut paksa itu, baik di tepi barat maupun di Gaza, semuanya kan direbut. Ya.
Malah konon katanya ini sebenarnya adalah yang menentukan pilihan masuk itu adalah Inggris katanya. Dulu Inggris punya utang kan ya ke Yahudi itu kan. Berapa itu? 1.250 dolar apa berapa Ustaz? Katanya hutangnya itu. Hutang pemimpin Inggris tahun berapa itu? Pokoknya di abad ke-17-an berapa gitu kan. Itu terjadi. Dan kemudian mereka memberikan Palestina. Padahal Palestina itu sudah dimiliki oleh kaum muslimin sejak pemerintahan Umar bin Khattab gitu kan. Itu sudah. Nah, yang paling membuat upaya saudara kita bagaimana melakukan penyerangan ini, mereka ini sebentar itu rencananya bahwa mau betul-betul mau membongkar Masjidil Aqsa. Ya. Itu target utamanya itu yang membuat kemarahan warga Palestina itu. Karena memang itu kewajiban untuk diamankan. Amanat Allah kepada kita, bukan hanya warga Palestina. Seluruh kaum muslimin di dunia ini punya tanggung jawab bagaimana menyelamatkan aset-aset yang diamanatkan Allah kepada kita. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan itu mereka akan melakukan pembongkaran Masjid Aqsa. Ini konon yang terjadi gitu kan. Nah, hadirin rahimakumullah. Maka tadi kata Allah Subhanahu wa taala, haridil mu'minina ala kita, bangkitkan spirit, semangat untuk berperang. Walaupun itu tidak ada yang senang. Ya, siapa yang senang dengan perang? Apalagi kita, ya. Anggota militer sekalipun itu sebenarnya enggak mau perang itu. Sok tanya anggota militer kita, mau perang enggak gitu? Enggak akan mau perang sebenarnya. Ya. 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 Bahkan untuk bertugas saja menjadi tugas pengamanan di PBB, datang ke rumah pagi-pagi, assalamualaikum, salam. Ada maksud apa Pak? Saya ini mau bertugas, mau ke Libanon, ya terus saya mohon doa Ustadz. Gitu. Untuk apa? Ya mohon doa keselamatan aja. Insya Allah saya bantu doa keselamatan. Ya mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Yang penting kita bismillah, tidak usah ragu-ragu. Kita melakukan tugas. Masalah urusan hidup dan mati itu sudah ditentukan oleh Allah. Allah yang menentukan. Bukan soal ada tugas di Libanon nanti meninggal, enggak. Itu kan. Itu. Ya. Ya. Ada guru saya Pak Ilan Sumawi Harja dari Pengalengan. Beliau menjadi warga Berlin, Jerman, ya. Kemudian dia bercerita waktu itu di Salman ketika dia berkunjung ke Bandung bahwa saya ini ingin syahid. Saya mundar-mandir ke Bosnia, sampai 5 kali saya pergi ke Bosnia. Saya kirim senjata, saya kirim obat-obatan segala macam untuk saudara kita di Bosnia. Ingin saya syahid. Saya minta kesepakatan istri saya, karena dia punya istri orang Jerman, gitu kan. Minta keriduan anak-anak saya, doakan papa ini mudah-mudahan syahid. Ya, saya berangkat gitu. Tapi kan ternyata Allah tidak menghendaki saya untuk syahid gitu. Saya masih bisa ke Indonesia. Tapi justru adik saya dari Bandung, ya, dari Jalan Genjer, itu ditugaskan oleh pimpinan redaksi Pikiran Rakyat untuk sebagai wartawan perang gitu kan, ya, untuk bagaimana itu. Berangkat dari Bandung hari Selasa, hari Kamis meninggal itu, di sana tertembak. Ya. Itulah ternyata adik saya lebih dulu syahid ketimbang saya. Gitu. Nah, jadi memang tidak mudah untuk jadi. Ya. Maka begitu pula saudara-saudara kita di sana. Ya. Itu. Jadi tidak mudah untuk itu. Tapi kemudian yang terkena akibat dari kebiadaban, ya kita doakan saja mudah-mudahan beliau-beliau ini, baik anak-anak ya, apalagi anak-anak yang insya Allah ya itu sudah pasti, ya kan. Kemudian orang tuanya juga sama-sama mudah-mudahan itu menjadi syuhada. Nah ini mesti memotivasi kita. Bagaimana supaya kita juga bisa
menjadi orang yang syahid, ya. Ya tentu saja harus berjuang bagaimana menegakkan agama Allah. Ya insya Allah akan ada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala tadi bahwa kalau kalian ini ada apa? Al-ana khaffafallahu alaikum ankum, bahwa Allah telah membantu kalian, meringankan kalian, dan Allah mengetahui bahwa di tengah-tengah kalian itu ada satu kelemahan. Tapi fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun, kalau di antara kalian terdapat 100 orang yang bersabar, kata Allah, maka yaglibu mi'ataini, yaglibu alfain, maka akan bisa mengalahkan 2000 pasukan biidnillahi, dengan izin Allah. Itu kalau benar-benar dengan menjalankan tugas bersabar kepada Allah. Kemudian hadirin kaum muslimin, bahwa kesabaran ini sebagai bentuk anugerah dari Allah, ya. Oleh karena itulah maka di dalam melaksanakan kewajiban kita bertugas menyampaikan agama Allah, Allah menegaskan di dalam surat Fussilat, ya, ayat 34-35, di sana Allah menjawab wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, bahwa kebaikan itu tidak sama dengan keburukan, ya. Jadi kebaikan tidak sama dengan kejahatan, ya. Di satu pihak Zionis melakukan tindak kedoliman, ini kan kejahatan. Di satu pihak saudara kita Hamas adalah melakukan sebuah kebaikan, sehingga kontradiktif luar biasa, ya. Bayangkan manyatawanan maka jeung seueur rangkul jeung nunawan salaman dadah segala rupa gitu kan. Itu apa beda sekali dengan perlakuan Zionis terhadap tahanan-tahanan warga Israel, warga Palestina, ya. Ini luar biasa, karena memang Islam mengajarkan seperti itu. Kalaupun terjadi perang, kata Rasul, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan seperti merusak tanaman, merusak bangunan, ya, membunuh anak-anak, membunuh orang yang tua yang tidak ikut berperang, perempuan tidak boleh. Bahkan yang pasukan pun kalau mengucapkan syahadat tidak boleh dibantai, itu tidak boleh itu, ya. Ada kasus terjadi itu, ada yang dilaporkan bahwa dia musuhnya mengucapkan syahadat tapi terus dibunuh. Lalu panggil kata Rasul, ya Rasul, karena dia syahadatnya takut dengan pedang saya. Dari mana kamu tahu bahwa dia takut dengan pedang kamu? Sahabat Rasul nggak bisa menjawab, nggak boleh. Pokoknya mau syahadat benar mau tidak benar itu urusan dia dengan Allah. Tugas kamu adalah bagaimana orang mengucapkan syahadat. Makanya Islam berkembang itu bukan dengan perang, bukan dengan pedang, gitu. Ya contohnya kita menerima Islam apakah lewat ancaman enggak, Bu? Diancam dengan pedang gitu sehingga kita masuk Islam? Enggak pernah gitu, dan enggak ada dalam sejarah, ya. Bayangkan ketika Islam datang ke negeri kita, di negeri kita itu sudah terdapat agama-agama lama. Ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu, ada animisme. Islam datang, nggak ada cerita kapan kemudian berperang dengan mereka, nggak ada kan? Nggak ada tertulis dalam sejarah Islam perang dengan Hindu, Islam perang dengan Buddha, enggak, gitu kan? Enggak kayak kemarin di Bitung, gitu kan? Ternyata di Bitung itu ada orang-orang Yahudi juga, gitu kan? Ya. Nah, hadirin kaum muslimin, jadi kata Allah wala tastawil hasanah wala sayyi'ah, bahwa kebaikan dengan kejahatan itu tidak sama. Lalu apa? Idfa billati hiya ahsan, tolak segala keburukan itu dengan cara yang baik, yang lebih baik. Billati hiya ahsan, ini tidak mudah, ya. Jadi menolak perbuatan orang yang membenci kita dengan perilaku yang baik, ini enggak mudah, ya. Ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, lalu kemudian dilempari oleh anak-anak Taif,
dengan batu sampai Rasul berdarah luka ya di dahinya, sampai malaikat Jibril menawarkan, Muhammad, apa mau dibiarkan saja mereka? Silakan engkau berdoa kepada Allah, kita lempar kita ratakan dengan gunung Thaif. Apa kata Rasul? Jangan. Bahkan Rasul berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk kaumku karena mereka ini tidak mengerti, tidak tahu. Itu luar biasa ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita dan mencontohkan kepada kita bagaimana di dalam melaksanakan tugas berdakwah ketika mendapatkan ancaman tantangan. Bukan sedikit Rasulullah kan, berapa tahun itu, 23 tahun ya, mengajarkan ketauhidan kepada masyarakat. Caci maki luar biasa, penghinaan luar biasa, tapi tidak ada sedikit pun yang dibalas dengan keburukan. Makanya Allah menyuruh kita, idfa billati hiya ahsan, tolak segala bentuk keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Kenapa demikian? Faidal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Kalau sampai terjadi ada antara kamu dan dia bermusuhan ya, dengan sikap yang baik tadi itu, maka akan tidak mustahil Allah memberikan hidayah, sehingga akan terjadi seolah-olah seperti teman setia ya, menjadi baik gitu kan, padahal itu musuh gitu kan. Begitu musuh dengan ya, ingat waktu Nabi sedang tertidur di bawah pohon lalu kemudian datang Daksur ya, Daksur mengancamnya, hei Muhammad, bangun, siapa yang akan menyelamatkan dirimu dari pedang aku? Nabi dengan menjawab tanpa ragu sedikit pun, Allah. Begitu mendengar kata-kata jawaban Nabi bahwa Allah yang akan menyelamatkan, begitu yakin, Daksur kaget kan, sampai enggak tersadarkan, pedangnya jatuh. Lalu kemudian diambil oleh Rasulullah pedangnya. Nah sekarang giliran kamu, siapa yang akan bisa selamatkan dirimu? Tidak ada yang bisa menyelamatkan aku, karena meminta bantuan kepada Lata, kepada Uja, kepada Manat, mana bisa Lata, Uja, Manat membantu menyelamatkan dia ya. Akhirnya Rasulullah memaafkan, silakan pergi. Itu luar biasa gitu kan, pelajaran yang ditanamkan oleh Rasul kepada kita ya. Makanya Allah memerintahkan idfa billati hiya ahsan, maka tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik gitu kan, dengan sikap yang lebih baik, sehingga faidal ladzi bainaka wa bainahu adawah, kalau seandainya terjadi permusuhan di antara kamu dengan dia, maka dia akan seperti menjadi teman setia ya, itu berkat sikap yang baik. Nah ini yang dibangun, ditanamkan oleh Allah kepada kita. Nah kemudian Allah menegaskan, wa ma yulaqaha, anugerah ini tidak akan diberikan illal ladzina sabaru, kecuali kepada orang yang bersabar ya. Punya anugerah seperti itu, berani memaafkan kesalahan orang ya, tidak memberlakukan membalas kebencian dengan rasa dendam, itu enggak ada. Nah itulah wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru, Allah tidak memberikan anugerah adanya sikap seperti itu, begitu baik, itu karena apa? Karena kesabaran yang dimiliki. Kemudian wa ma yulaqaha illa du haddin azim ya, kecuali kepada orang-orang yang memiliki keberuntungan yang luar biasa. Nah, benar-benar yang punya keberuntungan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah, bangsa kita bayangkan aja 350 tahun dijajah sama Belanda ya, sama Portugis berapa ratus tahun, sama Jepang. Begitu merdeka, ada permusuhan enggak dengan Belanda? Ada permusuhan dengan Jepang enggak? Enggak ada itu kan. Ya luar biasa kan. Kenapa? Karena itu berkat ajaran Islam yang dimiliki oleh bangsa ini ya, oleh bangsa kita, bangsa Indonesia yang mayoritas karena Islamnya gitu kan, yang luar biasa itu ya.
Itu yang membuat kemudian bangsa Indonesia luar biasa. Ya. Kemudian hadirin kaum muslimin, di akhir surat Ali Imran Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu amanusbiru wasobiru warobitu, gitu kan? Wattaqullah la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, hendaklah kalian selalu bersabar. Isbiru, bersabarlah. Wasobiru, perkuat kesabarannya. Ya, tingkatkan kesabarannya, gitu kan. Ya. Cuman tadi sabarnya bukan diam, gitu kan ya. Jadi sekarang kita bagaimana untuk menyelamatkan negeri kita dari kehancuran? Itu mestinya dengan sabar. Dari mulai bagaimana menentukan mencari pemimpin yang benar-benar jujur, benar-benar adil. Ini juga bagian dari langkah-langkah kesabaran. Kemudian perteguh kesabarannya, yaitu tingkatkan pengetahuan kita, wawasan kita dalam berislam. Jangan cuma hanya kita mengakui agama Islam, tapi kita tidak pernah mengenali Islam. Ya. Terlebih Allah sudah memberikan bimbingan petunjuk hidup, ya ini Al-Quran, hudal linas wa bayinati minal huda. Jangan kalah sama remaja-remaja Amerika yang sekarang ini. Ya, ada komunitas remaja di Amerika sekarang ini terinspirasi lewat kasus di Timur Tengah, yaitu di Palestina, sehingga mereka kemudian sekarang membentuk suatu grup untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, gitu. Ya. Nah mungkin di antara kita ada berapa kali kita tamat baca Quran, ya, paling tidak terjemahannya lah, gitu. Ya kalau baca ayatnya sih mungkin sudah banyak yang sering hatam, gitu kan. Karena kalau satu hari baca satu juz satu juz gitu ya, satu juz cuman hanya berapa 30 hari, satu bulan ya bisa selesai. Ya contohnya lah ketika bulan Ramadan kita kan, satu bulan Ramadan kita tamat baca Quran kan, ya. Tapi barangkali kalau terjemahannya belum tamat ya, baca terjemahannya gitu kan, gitu, sehingga kemudian terkuasai bahasa yang dalam Quran itu paling tidak apa yang tadi dibacakan alladzina amanu itu apa gitu kan, anfiku itu apa gitu kan, dolamu itu apa, kan itu kan sangat dimudahkan. Nah, itu untuk dipahami, dihayati gitu kan. Karena tidak mungkin kita bisa menjadi pengetahuan atau kesadaran diri kita kalau Quran ini tidak dipahami, ya. Rasulullah dulu disampaikan kepada orang Arab dengan bahasanya bahasa Arab. Lalu apa kata Rasulullah? Inna qaumi, bahwa sesungguhnya kaum ini telah mengabaikan Al-Quran. Padahal bahasanya nggak perlu kayak kita. Kalau kita kan perlu diterjemahkan. Setelah itu sudah diterjemahkan juga perlu ditafsirkan, ya, baru dapat dipahami benar, gitu kan. Karena kalau tidak ditafsirkan, kita tidak akan lebih bisa memahami Al-Quran, gitu. Apa contohnya? Misalnya dalam perintah sholat di dalam Quran kan tidak ada bagaimana bacaan ketika ruku, bagaimana ketika bacaan ketika sujud, itu kan nggak ada. Hanya ada perintah saja, aqimus sholat, ya, dirikan sholat. Tapi kan tidak ada, makanya perlu penjelasan. Nah itu prakteknya ditafsirkannya dengan perilaku Rasulullah. Nah pentingnya sekali di situ. Jadi kembali ke ayat tadi, bahwa Allah menyuruh kita supaya senantiasa bersabar, kemudian supaya meningkatkan kesabarannya, memperteguh kesabarannya, lalu kemudian warobitu, ya. Apa robitu Ustaz? Murobata itu harus siap siaga, siap siaga menghadapi apa gitu kan. Ini penting sekali, makanya jangan lengah gitu kan. Kalau kaum muslimin lengah itu bahaya. Kalau lengah ya. Karena ini konspirasi Yahudi itu setiap harinya terus berusaha bagaimana untuk memperdaya umat Islam. Karena targetnya hanya satu, Islam harus lenyap dari muka bumi. Itu targetnya, gitu kan. Gitu.
Jadi Islam harus lenyap. Jangan sampai Islam itu kemudian terus maju, gitu kan. Nah, ini diperlukan kaum muslimin untuk meningkatkan wawasannya, bagaimana kemudian mewujudkan hakikat kehidupan dalam sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan, baik di rumah tangganya maupun di bermasyarakatnya, berbangsanya, bernegaranya, itu harus benar-benar. Karena ternyata bahwa peristiwa yang menimpa saudara kita di Palestina, ya kita mau tidak mau harus terlibat, gitu kan. Ya, harus terlibat. Apalagi Rasulullah sudah menggambarkan bahwa kita sesama muslim ini ibarat satu tubuh. Jadi kalau luka kaki, maka akan demam seluruh tubuh. Nah, jadi ketika saudara kita yang menderita di sana diperlakukan dengan dolim, maka akhirnya juga kita mau tidak mau terlibat. Ya. Oleh itulah maka tugas kita paling tidak pertama berdoa, memohon keselamatan saudara kita, ya. Lalu kemudian memohon kepada Allah agar dibinasakan orang-orang yang melakukan kedoliman, gitu. Dan itu alhamdulillah, ya, kita sudah menunaikan qunut najilah, ya, selama 1 bulan, dan ternyata alhamdulillah Allah telah mengabulkan, ya. Tinggal sekarang Menteri Luar Negeri kita mendesak supaya PBB agar betul-betul ini menjadikan kondisi sekarang ini, ya, gencatan senjatanya ini minta supaya dipermanen, ya, tidak hanya sampai 2-3 hari. Kemarin kan sudah 4 hari, lalu ditambah 2 hari, ya. Gak tahu nih keputusan hari ini apa diperpanjang lagi atau tidak, gitu kan. Tapi Menteri Luar Negeri kita memohon kepada PBB supaya betul-betul mendesak dengan tegas agar itu dipermanenkan, gitu kan. Jadi supaya permanen, jadi tidak hanya sampai 2-3 hari, gitu kan. Tapi yang jelas bahwa sesungguhnya, ya, saudara kita alhamdulillah dengan pertolongan Allah, ya, masih bisa bertahan, gitu kan. Masih bisa bertahan, gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, bahwa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Imam Muslim, kemudian Rasulullah lalu menyampaikan amanat, gitu, bahwa pada saat kita berhadapan dengan musuh, kita mestinya bermohon kepada Allah untuk tidak punya musuh, gitu. Itu kata Rasul. Jadi memohonlah kepada Allah agar kita tidak punya musuh. Tetapi jika kemudian terjadi ada musuh yang kemudian memaksa kita, maka kata Rasul, hendaklah kalian bersabar, ya, dan hadapi, ya, dan hadapi, tidak boleh kemudian mundur, gitu. Cuman tadi, ya, tadi itulah ada amal kata Allah bahwa idba billati hiya asan. Jadi tolak dengan cara yang lebih baik. Jadi artinya kalau memang bisa damai, damailah, gitu. Ajak damai. Kalau memang memaksa harus melakukan pertempuran, ya lawan, gitu kan. Lawan, ya, hadapi, gitu kan. Karena nanti yang akan memberikan pertolongan, gitu. Ya, seperti tadi umat Nabi Syuaib yang menghadapi Jalut, maka mereka berdoa kepada Allah, Rabbana afrig alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya ini kalau kita membahas tentang kesabaran, ini cukup luas sekali, ya, dan tidak mungkin selesai dalam waktu hanya 1 jam 2 jam, gitu kan. Tapi mudah-mudahan ayat ini setidak-tidaknya akan memotivasi kita, dan kita yakin hanya dengan kesabaranlah segala persoalan yang kita hadapi itu akan dengan segala kemudahan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan hidayah kepada kita. Oleh karena itulah mudah-mudahan
Jangan sampai Allah menggelincirkan kita setelah mendapatkan petunjuk darinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ustadz yang begitu luar biasa memberikan motivasi ilmu. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaplikasikan, merealisasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu kali lagi kami informasikan bahwa tanggal 3 Desember ya, ba'da subuh seperti biasa ada kajian rutin bersama Ustadz Ahmad Humaydi. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Di mana Mas? Oke. Iya, siap. Sekarang